Selamat malam. Sugeng dalu. Ngapunten nggih tadi terlambat karena tadi saya sudah berangkat jam 5:30 sebetulnya. Tetapi ternyata jalan Jogja keluar ke sini itu macet. Terus lalu kemudian saya menggunakan Google Map, lalu masuk ke desa-desa dan sinyalnya mati, jadi mulai bingung. Tapi akhirnya sampai di sini. Saya Romo Martinus Tomo PR, ini diberi tugas Bapak Uskup untuk menjadi ketua di Yayasan Karina Kas. Karina itu lembaga sosial kemanusiaan milik Keuskupan. Dan saya tinggal sehari-hari di pastoran paroki Primulung. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke kota Jogja, nanti ada paroki Primulung, saya tinggal di situ sebagai vikaris parokial. Hari ini, malam hari ini kita akan ini sesuai dengan temanya namanya apa nih? Refresh gitu. Mengapa refresh? Karena Bapak Ibu, teman-teman relawan Kibar ini dulu sebelumnya sudah pernah mendapatkan. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan atau mengingat kembali supaya lebih jelas dan lebih aplikatif. Saya tidak akan memberi teori, tapi nanti kita akan belajar bersama pengalaman. Seperti itu, relawan juga perlu belajar ilmu kebencanaan, namanya spirit. Mengucapkannya spirit. Itu adalah buku panduan sekaligus pemahaman tentang kebencanaan, singkatnya itu. Nah, bukunya seperti ini, ada sekitar 400. Berapa Mas? Ada contohnya dong. Ini yang edisi 2011, ini yang edisi 2018. Sama cuma kalau menurut saya bahasa yang disini kan agak berat. Yang ini lebih berat. Tapi saya kira ini bisa maksudnya lebih sistematis. Jadi kalau ini kan kurang jelas menurut saya. Tetapi yang ini mungkin suatu saat nanti kita akan fotokopi bareng. Karena kayaknya lebih kena yang ini. Kita belajar. Tapi ini nggak apa-apa, pasti pakai. Jadi bukunya seperti ini, ada sekitar berapa halaman nih? Ya 300 lah ya. 200 sampai 300 halaman. 400 halaman. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh membandingkan, jadi buku sepir ini itu mirip dengan buku pedoman sepeda motor. Sebelum kita naik sepeda motor, kita harus seperti itu, membaca. Sama ketika Bapak Ibu teman-teman relawan ini mau berkiprah jadi relawan, terjun ke lapangan, mungkin sebaiknya memang harus baca buku dulu. Paling enggak tahu sedikit saja lah, supaya respon kegiatan yang kita lakukan itu tidak salah, tidak membahayakan kurang baik. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya, ini saya ambil contoh, ini contoh realistis asli. Itu waktu di Palu itu ada banyak orang yang baik hati. Lalu kemudian terus ada satu tempat yang dikirimi barang. Lalu kemudian terus karena tidak ada kerumun dan nggak siap, pokoknya datang memberikan barang niatnya baik. Lalu tidak dihitung dulu orangnya berapa. Saya lihat itu perayaan bulan. Ya, si Ria bantu, malah mereka saling berkelahi. Kemudian yang disalahkan si pemberi bantuan. Jadi niatnya baik, tapi tidak tahu pedomannya, jadinya salah. Kita saat ini sedang ada dalam situasi itu. Buat itu sama ini, sekarang situasi apa sekarang? Sekarang situasi normal ya, makanya situasi normal seperti ini itu kita perlu berisi dengan kesiapsiagaan, mitigasi, pencegahan, macam-macam ya. Jadi tidak hanya santai-santai aja. Nah, satunya isi, satunya kosong. Kalau kena angin, siapa yang lebih roboh, cepat roboh duluan? Yang kosong. Kalau yang ada isinya, dia akan lebih tahan. Meskipun juga roboh sama-sama, tapi lebih kuat karena ada isinya. Artinya ada pengetahuannya, ada besok mau dipraktekkan loh, Mas Anggo jadi rambu-rambu itu akan menjadi lebih kuat. Seperti aku itu ada isinya, entah berapa isinya, yang penting ada isinya. Jadi sekarang kita sedang dalam situasi normal. Bukan berarti normal terus diam saja, kita perlu mengisi dengan kesiapsiagaan, peringatan dini, rencana siaga, mitigasi dan nah, suatu saat, ini tidak pernah mengharapkan, misalnya terjadi bencana, garis merah ini, ya kita juga akan lebih siap, karena sudah siap dulu. Jadi kalau ada bencana des, itu kita sudah siap. Itu tujuannya, supaya kita membantu, supaya orang yang terkena bencana itu bertahan hidup dari itu aja. Sehingga tidak perlu mekanisme ribet, pokoknya yang penting kebutuhan dasar terpenuhi.
Nanti kalau sudah 1 minggu jangan diberi kebutuhan dasar terus, maksudnya 1 minggu 1 bulan nasi bungkus terus, salah. Itu tidak baik. Kalau sudah 2 bulan, 2 minggu, 1 bulan sudah mengarah ke pemberian. Bantuannya sudah beda, jangan lagi bantuan salini, sudah tidak benar. Kalaupun diberikan nanti kasusnya kayak di Cianjur, bom ya. Karena masyarakat jelek, walaupun itu kayak bantuan terus bom benar. Ya karena sudah tidak relevan, maksud 2 bulan kayak hari ini. Nah, bantuannya sudah mengarah ke kemandirian, misalnya cangkul, pokoknya untuk bersimpan, untuk bekerja. Ini ya siklusnya tidak ada seperti jadi membantu pun juga ada siklusnya, tidak terus dibantu dengan makanan, tapi berjalan supaya mereka juga mandiri. Nah, jadi yang kita lakukan malam hari ini adalah kesiapsiagaan bencana, termasuk salah satu itu. Lalu istilah umum, kalau boleh saya mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Ya, hujan, tidak hujan, tetap sedia payung. Jadi sekarang ya Bapak Ibu, teman-teman relawan ya, Ibar ini juga sama, hujan pokoknya ada relawannya. Bencana nggak ada bencana, ada relawan. Dalam mitigasi itu yang perlu kita perhatikan adalah kita harus betul-betul tahu titik-titik bencana yang kemungkinan akan muncul. Saya rasa penduduk sekitar sini tentu tahu lah, yang kira-kira mungkin sekarang nggak longsor, tapi ini ada potensi, entah berapa lama sih, pasti suatu ketika, apalagi pohonnya makin gede, makin ada duitnya tuh kan. Kalau pohonnya gede, jadi kemungkinan untuk motong itu semakin besar itu sumbernya. Potong besoknya rontok itu tanahnya kena hujan. Nah, dalam mitigasi itu memang sekali lagi penduduk sini yang nanti yang harus menentukan kira-kira potensi yang paling kemungkinan akan rontok itu yang mana, yang akan longsor. Coba kawan-kawan dari Bila Rasa tentu saja nggak apa jalan-jalan mana ini, mungkin bapak-bapak sini yang tahu lah jalan-jalan sini mana. Lalu juga kita juga harus memperhitungkan, misalnya di satu titik ini kemungkinan longsor, di bawahnya itu ada 4 atau 5 rumah yang tinggal di bawahnya. Ini ada kemungkinan kena bencana. Nah, kita juga harus menghitung ini kalau misalnya kejadian tanah longsor itu kan jarang yang langsung buruk, itu jarang. Tapi ada tanda-tandanya di awal sedikit atau orang jadi cepet-cepet lari. Larinya kemana? Nah, itu harus sudah kita tentukan. Karena kalau kita nggak tentukan nanti seperti Rapopo bilang orang bingung. Apalagi kalau orang sudah ini jalurnya lewat sini. Jalur sini kok jalannya kecil, juga dihitung. Jalur itu harus bisa dilewatkan oleh misalnya 100 orang. Jangan sampai jalan setapak untuk lewat 100 orang, bubar itu. Atau kalau jalannya nggak bisa digedein, tapi ada jalan alternatif lain, jadi bisa 2 arah. Nah, itu lebih enak. Jangan sampai udah jalannya turun kecil, jalan menurun, tanah, kemungkinan licin, kecil untuk lari orang 100, ya udah bubar itu nanti. Jadi harus kita dihitung sampai sejak itu. Makanya mungkin nanti teman-teman Bila Rasa dengan bapak-bapak yang dari sini mungkin bisa menunjuk. Tapi skop kita untuk jalur evakuasi ini hanyalah sekitar Taman Doa. Jadi yang jauh sana ya hanya tidak Taman Doa. Jadi kita membayangkan kalau suatu ketika ada rombongan besar ziarah, terus ada bencana longsor. Nah, itu bagaimana mengantisipasi? Tentu bapak-bapak yang di sini tuh udah bisa memperkirakan lah mana-mana. Mungkin malam ini kalau bapak ada waktu bisa bareng-bareng kita melihat situasi lokasi tempat itu. Hanya sambil lalu aja.